Wow, berani banget ya si Habibur Rahman mengatakan bahwa Pak Mahfud MD itu orang yang gagal. Jujur gue jadi penasaran dengan kemampuan dia, terutama saat ini kan dia sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI lingkupnya bidang penegakan hukum. Ayo dong temuin si Habibur Rahman dengan Pak Mahfud MD. Gue jadi penasaran, pengen tahu kapasitas otaknya, kecerdasan dia, kemampuan dia, ya, pengetahuan dia mengenai hukum yang ada di Indonesia. Asal lu tahu ya, dunia pun mengakui bahwa lu sama Pak Mahfud MD itu bagaikan langit dan bumi kalau membahas masalah hukum, bahkan apapun itu lu nggak ada apa-apanya. Ya, lu nggak selevel dengan Pak Mahfud MD, terus berani-beraninya lu mengatakan itu. Lu ngomongin hukum, lu ngaca Habibur Rahman kalau lu mau ngomong masalah hukum dan mengatakan Pak Mahfud MD ini gagal. Saat Pilpres kemarin, partai lu berpasangan ya dengan orang yang jelas-jelas sudah ya merubah satu undang-undang demi ambisi dunia, udah merusak konstitusi ya, bahkan melanggar ADART partainya, di mana dia belum mengundurkan diri tapi sudah mencalonkan dari partai lain. Lu masih membahas hukum, lu ngaca. Apakah pantas partai lu berpasangan dengan orang yang jelas sudah melanggar aturan hukum? Mikir pakai otak Habibur Rahman. Dan satu lagi buat Natalius Pigai, Menteri HAM, lu juga ngomong kegagalannya Pak Mahfud MD ya. Gue nantangin lu ya, sebagai Menteri HAM, mampukah lu menangani, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, terutama kasus pelanggaran HAM 98. Buktiin, lu jangan juga gede bacot Natalius Pigai. Mikir lu pada Habibur Rahman dan Natalius Pigai. Paham kalian? Wow, berani banget ya si Habibur Rahman mengatakan bahwa Pak Mahfud MD itu orang yang gagal. Jujur gue jadi penasaran dengan kemampuan dia, terutama saat ini kan dia sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI lingkupnya bidang penegakan hukum. Ayo dong temuin si Habibur Rahman dengan Pak Mahfud MD. Gue jadi penasaran, pengen tahu kapasitas otaknya, kecerdasan dia, kemampuan dia, ya, pengetahuan dia mengenai hukum yang ada di Indonesia. Wapres Gibran Rakabuming itu bilang, ya saya pembantu presiden. Saya baru dengar istilah itu, bahwa wakil presiden adalah pembantu presiden. Ini gimana? Apakah dia menteri dalam pikirannya atau gimana? Ya maksudnya kalau mobil presiden mogok, dia bantu buat dorongin gitu. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar, ditambah satu denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi, termasuk gaji, termasuk apa gitu yang diduga merugikan perekonomian. Ini uang negara menurut Jampitsus Febri Diansah. Resmi pada waktu itu malah menyebut ini bukan kerugian ekonomi negara, tapi keuangan negara. Artinya uang konkret yang dicuri dari negara. Sesudah dihitung lagi jadi 300 triliun. Hanya dikabulkan perampasannya 210 ditambah denda 1 miliar berarti 211. Ini sungguh tidak adil.
Coba Anda ambil contoh Beni Cokro. Hukumannya seumur hidup, asetnya dirampas ratusan miliar oleh Kejaksaan Agung. Henry Surya semula dibebaskan di pengadilan negeri. Kita tidak terima, langsung kasasi atau dituntut lagi dari kasus lain. Naik, ya. Si Henry Surya ini semula bebas, kita langsung ke kasasi, menjadi 18 tahun penjara. Hartanya juga diambil, sudah disita oleh kepolisian lebih dulu. Atau Surya Darmadi itu divonis hitungan kerugian yang ekonomi nih bahkan hitungan ekonomi negara rugi 39 triliun, dituntut oleh jaksa 39 triliun dengan denda 2 miliar sehingga menjadi 41 triliun, dikabulkan oleh pengadilan negeri. Tetapi naik banding tetap kena 2 triliun. Hanya uang kecil loh, kena 2 triliun. Ini 300 triliun kena hanya 250 miliar. 250 miliar dari 300 triliun itu berapa? 0,007%. 0,007%. Tidak sampai separuh. Tidak sampai setengah persen. Anda bayangkan itu. Nah, oleh sebab itu, menurut saya, Kejaksaan nampaknya kurang konsisten juga. Mengapa menyebut dakwaan 30, kok kemudian tuntutannya 250? Kan terlalu jauh, meskipun sudah dihitung ulang oleh pengadilan, terlalu jauh itu. Oh, berarti kalau dari 350 jadi ini, berarti seluruh dakwaannya itu agak hoax, gitu ya, agak tidak tepat. Nah itu supaya diingat bahwa kita mau mengembalikan aset sekaligus memberikan hukuman yang setimpal. Apapun alasannya, itu hukum yang berlaku. Dan itu sudah didiskusikan lah soal denda damai, soal kembalian aset sudah didiskusikan semua dan sudah ada undang-undangnya di tempat kita. Apalagi? Di kasus itu masih ada cara untuk memulihkan rasa keadilan itu, Prof? Ada. Kalau Kejaksaan Agung mau konsisten, ada dong. Karena dulu pernah terjadi pada Henry Surya, terjadi pada Yan Darmadi. Ketika hanya mau didenda, kami usul ini pengadilan, kena kan 2 triliun dan penjara 16 tahun. Nah, kalau ini mau dilakukan, bisa naik banding lagi. Tapi tetap aneh bagi saya kalau dakwaannya 300%, bisa naik banding lagi. Kalau dibanding kasasi lagi, bisa PK lagi. Tapi sementara selama ini kan belum inkrah semuanya. Itu masih bisa dilakukan. Meskipun kasus ini kan agak aneh ya. Ada unsur politisnya kan. Ketika ditetapkan si Harvey itu sebagai tersangka, kan ada berita kantor Kejaksaan Agung dikepung, ya kan? Lalu Jaksa Agung memberi penjelasan diintervensi oleh Brimob atau apa gitu kan, Jaksa Agung ngomong di televisi ya. Lalu analisis di luar itu sebenarnya bukan penangkapan terhadap mafia nikel, tetapi apa? Itu upaya pergantian penguasa mafia. Sehingga yang lama dihantam agar ganti gitu. Tapi hukumannya tidak sungguh-sungguh. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Novi Bule. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi pemahaman terbaru bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang memang sulit sekali kita telaah, teman-teman ya. Kenapa? Karena setiap tindakan-tindakan para politikus dalam menyelamatkan orang-orang yang mereka dukung, mereka menghalalkan berbagai macam cara untuk membentengin semuanya itu. Nah, ini yang dikomentari keras oleh seorang Novi, teman-teman ya. Tentunya Novi Bule memberikan sebuah komentar-komentar menohok terhadap Pigai, teman-teman ya. Nah, tentunya Pigai ini beliau adalah menteri dari Kabinet Merah Putih yang dimana dia juga mendukung pemerintahan Prabowo. Tetapi ada banyak orang-orang yang saya lihat saat ini, pendukung-pendukungnya Prabowo Subianto, mereka seakan-akan sombong akan semuanya ini. Nah, mereka tidak tahu bahwa mereka menang atas dasar kecurangan yang besar yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Nah,
Pada kesempatan kali ini kita lihat bahwa juga ada Habibur Rahman, teman-teman, yang lucu dan luar biasa. Beliau juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tetapi kalimat-kalimatnya yang sebenarnya kurang elok dan kurang etis seharusnya dilakukan oleh seorang DPR, karena DPR itu adalah perwakilan rakyat. Nah, perwakilan rakyat mana yang memang etikanya dan perilakunya seperti itu? Begitu juga dengan Pigai, ya, seakan-akan udah mukanya sangar begitu ya, sombong lagi ya, karena memang di belakang mereka ada Prabowo Subianto. Makanya mereka selantang itu mengucapkan kalimat-kalimat yang memang ini terkesan buruk di mata masyarakat. Nah, masyarakat menilai hal ini. Para pendukung-pendukung Prabowo ini, mereka kelasnya kelas atas, bukan mewakili masyarakat lagi. Seharusnya dan selayaknya seorang pemimpin itu mereka bisa turun ke jalan dan juga mereka tahu apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Mereka tahu apa yang seharusnya mereka duluankan, teman-teman. Mereka tahu apa yang seharusnya etika-etika dalam berbicara, dalam menyampaikan tanggapan-tanggapan, dan dalam menyerang lawan-lawan politik mereka. Tetapi yang dipertontonkan kepada kita, para pendukung-pendukung Prabowo, yaitu Pigai, Habibur Rahman, ya, masih banyak orang-orang yang lain juga, teman-teman ya, mereka seakan-akan tidak membutuhkan masyarakat lagi, ya. Yang kita lihat pada kesempatan kali ini, kabinet Prabowo menurut saya ini tidak akan betah, tidak akan lama didukung oleh masyarakat. Kenapa? Karena orang-orangnya Prabowo nanti yang akan menghancurkan Prabowo langsung. Nah, makanya seharusnya Prabowo lebih berhati-hati lagi dalam hal ini, dalam memilih siapa yang tepat untuk duduk di sini, siapa yang layak untuk memimpin ini, siapa yang layak membantu saya dalam menjalankan tugas negara ini. Karena kalau itu tidak dipilah-pilah, maka semua orang juga pengen. Nah, kita tidak tahu niatan-niatan terselubung mereka. Apakah mereka benar-benar murni ingin memajukan negara ini ataupun tidak? Nah, ini yang seharusnya lebih berhati-hati lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita melihat ya bahwa dalam kemenangan Prabowo ini menuai kontroversi, karena memang ini adalah tindakan Jokowi ataupun kelakuan Jokowi dalam memenangkan satu calon tertentu. Ya, tindakan-tindakan Jokowi yang begitu gegabah, yang begitu menuai kontroversi. Kenapa? Karena dia menghalalkan segala macam cara supaya Prabowo menang, karena anaknya nebeng juga di sana. Nah, menurut saya Jokowi tentunya sebenarnya tidak mendukung Prabowo ketika tidak ada anaknya Gibran di sana. Jadi ada sebuah deal-dealnya di sana. Makanya Gibran ya bisa maju, bisa menang juga di sana. Tetapi masyarakat sudah tidak bodoh lagi, mereka tahu mana yang tepat, mana juga yang tidak tepat. Pada kesempatan kali ini kita disuguhkan sebuah tindakan-tindakan menohok para pengikut-pengikut Prabowo Subianto yang begitu sombongnya luar biasa, teman-teman. Ya, mereka tidak memikirkan lagi kepentingan masyarakat. Nah, bagaimana bisa terwujud kepemimpinan Prabowo, kabinet merah putih dengan baik ketika para pengikut Prabowo ini luar biasa sombongnya, ya, seperti Marwar Sirait, sombongnya luar biasa, yang menantang Harun Masiku ketika menangkap Harun Masiku kasih 8 miliar. Luar biasa sombongnya Marwar Sirait. Marwar Sirait adalah pengikutnya juga Prabowo Subianto. Ya, ini seakan-akan mempertontonkan kepada kita bagaimana sikap dan etika beradab adab yang kurang baik dan kurang elok dilakukan oleh pejabat. Pada kesempatan kali ini, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.